Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiska Putri, mahasiswa Universitas Yarsi semester 3, Prodi Akuntansi. Di video kali ini, saya akan uji asumsi klasik pada uji heteroskedasitas dan regresi data sekunder. Heteroskedasitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedasitas melihat grafik, plot ZPRD dan SRE SID, uji Park, uji Glaser, dan uji White. Uji heteroskedasitas dengan grafik plot ZPRD dan SRE SID. Grafik scatterplot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRD dengan residualnya SRE SID. Deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRE SID dan ZPRD yang telah diprediksi. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Langsung aja kita uji di SPS-nya. Ini data sekunder yang udah saya masukin, yang udah ada hasil residual satunya. Langsung aja kita uji coba, kita klik analyze, regression, lalu linear, dependentnya, kita masukin yang keuntungan. Untuk yang independennya, harga yang aset dan harga saham. Lalu yang plotnya, yang Y-nya kita masukin SRE SID, lalu yang X-nya ZPRED, lalu histogram dan norma probability plotnya nggak usah diancek, lalu continue, lalu kita klik OK. Nah, kita lihat pada tabel yang scatter plotnya, ini datanya yang bulat-bulat ini datanya tersebar secara acak, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu uji yang selanjutnya yaitu uji Park. Kita baca dulu PPT-nya. Uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali 2018, uji Park mengemukakan metode bahwa varians atau S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Kriteria uji Park menurut Ghazali yaitu jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Langsung aja kita uji coba di SPS. Ya, langkah yang pertama kita bikin dulu yang residual 2-nya. Caranya itu kita klik transform, komputer variabel. Lalu yang target variabelnya itu kita tulisnya R2. Lalu yang function groupnya all, yang function spesial variabelnya kita cari yang ABS. Yang ini. Lalu yang numeric expression-nya kita tulisnya R1, ini sama R1 juga sama. Lalu dalam kurung
Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini udah ada hasilnya. Lalu kita input lagi yang ln. Caranya sama, klik transform, lalu computer variable. Yang ininya diganti. ln res underscore 2. Function and groupnya masih sama all, lalu function special variable-nya kita ganti jadi ln. Ininya kita hapus dulu. Kita masukin ln, lalu masukin yang res 2. Lalu kita klik OK. Nah, ini udah ada hasilnya. Nah, sekarang kita uji regresi residual kuadratnya. Kita klik analyze, regresi, linear, lalu dependentnya kita ganti jadi ln res 2. Ini kita balikin dulu. Dan ini kita masukin ln residual kuadrat. Independennya masih sama, aset dan harga saham. Yang statistiknya dicentang yang estimate sama model fit, lalu continue. Yang plots-nya juga masih sama, CSD dan separate. Lalu continue, apply. Kita lihat pada tabel yang koefisien. Pada nilai signifikannya, nilai signifikan asetnya 0,498 berarti lebih besar dari 0,05, dan nilai sahamnya 0,887 yang berarti lebih besar juga dari 0,05, berarti tidak terjadi gejala heterokaidastisitas. Yang selanjutnya kita uji heterokaidastisitas dengan uji Glasser. Nah, ini uji Glasser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskaidastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini dilihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskaidastisitas. Langsung aja kita uji coba di SPS-nya. Nah, yang pertama kita juga sama, kita klik transform, lalu komputer variabel. Kita ganti ini ABS. Maaf. ABS res 1. Lalu function and group-nya masih sama all. Lalu yang ininya kita ganti jadi ABS lagi. Lalu SP-nya dihapus dulu. ABS.
Numeric expression-nya ABS underscore trace 1, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah ada hasilnya. Lalu langsung kita uji coba yang regresinya aja. Kita klik analyze, lalu regression, linear. Yang dependentnya kita keluarin dulu yang LNRS2 residual kuadratnya, lalu kita masukin yang ABS residual ke dependent. Lalu yang statistiknya masih sama seperti ini aja, yang plotsnya juga masih sama, lalu yang save-nya juga masih sama seperti ini. Yang independennya juga sama, masih aset dan harga saham. Lalu kita klik OK. Nah, ini kalau sudah keluar outputnya, kita lihat pada tabel koefisien, pada nilai signifikannya, yang nilai asetnya 0,491 dan nilai harga sahamnya 0,880, yang berarti sudah di atas 0,5 semua, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian selanjutnya yaitu analis linear berganda. Kita klik analyze, lalu regression, linear, lalu yang dependennya kita keluarin, masukin yang keuntungan. Yang independennya masih sama, aset dan harga saham. Lalu yang plots-nya, yang Y dan YX-nya kita kosongin aja. Lalu continue. Yang save-nya juga masih sama, statistiknya juga masih sama seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, ini kalau sudah, kita lihat pada tabel yang model sumari. Sebelumnya kita baca dulu PPT-nya. Yang untuk regresinya, analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuannya, hasil analisis regresi ini, koefisien untuk setiap variabel dependen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Menurut Ghazali, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 kurang lebih R kuadrat kurang lebih 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi dalam SPSS diambil melalui nilai adjusted R kuadrat. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Adjusted R kuadrat digunakan karena nilainya tidak berpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Langsung kita lihat outputnya pada model sumari. Nilai adjust R square-nya 0,955, yang berarti dari hasil adjust R square-nya 0,955% dari dependen keuntungan, dari dependen harga saham dan aset, dan sisanya itu 100% dikurang 0,955%, sisanya 4,5%. Jadi nilai adjust R square-nya itu berpengaruh pada nilai saham dan aset. Nah, sekarang kita nilai uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitasnya signifikan kurang dari 0,05.
Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Kita lihat pada nilai ANOVA-nya, nilai F-nya 96,681 dan nilai signifikannya 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05, dan dapat disimpulkan harga saham dan aset berpengaruh pada dependen variabel keuntungan. Lalu ada uji T. Nah, uji T itu mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T-nya. Kriterianya yaitu T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitas signifikannya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Kita lihat pada tabel yang koefisien, nilai T-nya harga yang variabel aset dan harga saham, yang T-nya 5,104, lalu signifikannya 0,001, yang harga saham nilai T-nya 5,955, lalu signifikannya 0,001, yang mana lebih kecil dari nilai probabilitasnya 0,05, dan dapat disimpulkan variabel keuntungan mempengaruhi variabel aset. Variabel keuntungannya mempengaruhi variabel aset dan harga saham. Nah, yang untuk harga saham dan aset berpengaruhnya secara positif pada variabel keuntungan. Jadi, keuntungan akan naik apabila aset dan harga sahamnya meningkat. Sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.